Kakinya sudah bisa diangkat ke atas, Pak. Belum, Dok. Masih sangat berat untuk melakukan itu. Oke, tak apa. Kita latihan dulu itu sekarang. Pelan-pelan angkat kakinya. Turunkan lagi biar saya bantu. Aku hanya jadi penonton antara pasien dan dokter itu. Adi begitu serius mengikuti titah dokter Kamila yang menyuruhnya menggerakkan kaki. Dokter Kamila pun demikian, meskipun matanya selalu mencuri pandang ke wajah suamiku. Tapi sayangnya tidak mendapatkan tanggapan dari pria itu. Jangankan ikut melirik, tersenyum saja tidak. Syukurin. Memang itu yang aku inginkan. Adi tidak ikut main mata dengan dokter Kamila. Sedari dimulainya terapi, aku sama sekali tidak beranjak dari tempat dudukku. Sengaja aku memilih ruang tengah untuk Adi melakukan terapi bersama dokter Kamila, biar aku bisa mengawasi mereka juga Safa dengan bersamaan. Beruntunglah Safa juga anteng dengan mainnya, tidak rewel dengan meminta berpindah tempat bermain. Sekarang coba Pak Adi gerakan sendiri kakinya, ujar dokter Kamila melepaskan kaki suamiku. Adi mengikuti gerakan yang tadi dokter itu contohkan. Sedikit sekali Adi mengangkat kakinya, lalu menurunkannya kembali karena tidak kuat menahan sakit. Berat, Dok, ucap Adi kemudian. Tak apa, pelan-pelan saja. Nanti jika sudah mulai bisa diangkat, tahan beberapa detik, lalu turunkan lagi. Lakukan berulang sampai terasa ringan. Adi mengangguk paham. Aku pun demikian. Bu Alina, boleh minta tolong? Saya sangat haus, bisa minta air minum. Kalau Bu Alina keberatan, biar saya ambil di mobil saya saja. Aku membulatkan sedikit mataku seraya melihat pada meja kaca yang ternyata tidak ada air di sana. Entah karena aku lupa atau memang fokusku lebih pada dokter Kamila, sehingga aku melupakan memberikan suguhan pada dia. Adi menatapku dengan tanda tanya. Mungkin dia menyayangkan sikapku yang tidak memperlakukan tamu dengan baik. Tuan rumah yang buruk lebih tepatnya. Maaf, saya lupa, ujarku akhirnya. Buru-buru aku ke dapur untuk mengambilkan air minum, seraya beberapa kali menepuk jidatku yang sudah mulai error. Gara-gara takut dokter Kamila mendekati Adi, aku menjadi seperti orang yang bodoh. Ini benar-benar menyebalkan. Ingin terlihat berkelas, tapi malah jadi pemalas. 3 air putih aku bawa di atas nampan. Air teh dalam kemasan botol pun tidak ketinggalan. Siapa tahu dokter itu menginginkan kesegaran dari teh dingin yang aku berikan. Pak Adi, boleh pegang tangan saya? Aku meneguk ludah saat melihat tangan Adi berpegangan pada kedua pundak dokter Kamila. Entah siapa yang salah di sini. Akulah, Adikah, atau dokter Kamila yang sudah berjalan 1 langkah di depanku. Menyesakkan. Dokter Kamila juga dengan berani memegang kedua pinggang Adi seolah-olah seperti orang yang tengah berdansa. Jangan pegang, Dok. Adi keberatan dengan tangan dokter itu yang menyentuh area tubuhnya. Maaf Pak Adi, saya hanya ingin mempermudah Pak Adi dalam berlatih berjalan. Tak apa, saya hanya akan memegang 2 sisi kaos yang Pak Adi kenakan, ujar dokter Kamila menggenggam kaos suamiku. Masih aku pantau. Aku masih berdiri di ambang penyekat antara ruang tengah dan ruang makan. Ku pegang nampan erat-erat agar tidak lepas dari tangan. Sekarang Pak Adi menunduk dan lihat jari-jari kaki Pak Adi. Kemudian sedikit demi sedikit melangkah. Adi pun menuruti perintah dokter itu. Dia menunduk. Lalu aku membulatkan mata saat dengan sengaja dokter Kamila memajukan wajahnya ke arah Adi yang menjadikan pipi keduanya saling bersentuhan. Buru-buru aku berjalan menghampiri mereka dengan dada yang mulai berdetak sangat kencang. Ahem, ujarku sedikit keras. Dokter Kamila melepaskan tangannya dari pinggang suamiku. Begitupun Adi
yang melepaskan tangannya dari dokter itu hingga ia kembali terduduk di sofa. Kutatap kedua manusia beda jenis kelamin itu bergantian, lalu menyinggung senyum manis penuh kepalsuan. "Silahkan diminum dulu, Dokter Kamila," ujarku kemudian. Dokter Kamila duduk lalu mengambil gelas berisikan air putih. Dia meminumnya sedikit, kemudian menyimpannya kembali. Jika harus aku katakan, air yang diminum Dokter Kamila tidak akan membasahi tenggorokan, cuma bisa membasahi bibir bergincu merah muda itu. "Al, tadi tidak seperti yang kamu lihat, sayang. Shh. Aku menempelkan telunjuk di bibir Adi yang hendak menjelaskan. "Tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Berlatihlah kembali. Aku akan keluar sebentar," bisikku lagi di telinga suamiku. Adi terus melihatku yang keluar dari ruang tengah menuju ruang tamu. Tidak sedikit pun aku menyalahkan Adi, karena dengan jelas kulihat Dokter Kamila lah yang memulai. Tadi aku juga melihat ada penolakan dari Adi, tapi tidak diindahkan dokter itu. Ia membujuk suamiku untuk mengikuti instruksinya, dan bodohnya Adi orangnya merasa tidak enakan hingga dengan mudah dimanfaatkan orang lain. "Aris," aku mengetuk pintu paviliun seraya memanggil supir itu. Apa jangan-jangan mereka sedang melakukan kewajibannya sebagai suami istri ya? Secara sudah lama mereka tinggal berjauhan. Hatiku berujar, seraya berpikir antara menunggu dan pergi. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban, aku memutuskan untuk meninggalkan paviliun. Namun tidak kembali ke dalam rumah, memilih mampir sebentar di mobil milik Dokter Kamila untuk memberikan peringatan pertama bagi wanita itu. "Ini baru awal, Dokter Kamila," ujarku, seraya menepuk-nepuk telapak tangan yang sedikit kotor. "Ibu, tadi ibu memanggil saya." Aku menoleh ke arah Aris dengan dada yang berdetak kencang. Jujur, aku kaget sekali. Kukira Dokter Kamila tengah mempergokiku barusan. Iya Aris, barusan saya ke sana, tapi takut ganggu kamu. Jadi saya balik lagi," kataku, seraya berjalan menghampiri pria dengan rambut basah itu. Aku bukan wanita polos yang tidak paham dengan tanda itu. Apalagi bibir Aris sedikit merah dan membengkak. Tidak mungkin dia disengat lebah, bukan? "Maaf, tadi saya sedang mandi, Bu." "Tidak apa-apa, saya paham kok. Ini, saya cuma mau ngasih uang buat beli sayur. Kasihan, istrimu pasti belum makan kan? Kebetulan sayur di rumah juga sudah pada habis. Jadi kamu beli sendiri saja ya." Aku memberikan uang berwarna merah sebanyak 5 lembar pada supir suamiku itu. "Ya Allah Bu, tidak usah. Saya masih ada pegangan uang kok. Lagian istri saya juga sudah saya kasih mie instan tadi." "Jangan nolak rezeki. Ayo ambil. Kalau uang ini sudah masuk kantong saya lagi, keluarnya bisa tahun depan loh. Sayang banget kan?" "Iya deh Bu, kalau ibu maksa." Aku mengerlingkan mata seraya membalikkan badan meninggalkan Aris, yang kemudian berteriak berterima kasih. Aku hanya mengangguk, menjawab singkat, seraya terus berjalan hendak kembali ke rumah. Bertepatan dengan kaki yang menginjak teras rumah, Dokter Kamila pun keluar seraya menenteng tasnya. "Loh, dokter sudah mau pulang? Baru saja saya menyuruh supir untuk membelikan makanan untuk kita nikmati bersama," kataku berbohong. "Tidak usah repot-repot, Ibu Alina. Terima kasih banyak. Tapi saya harus pulang karena masih ada pasien lain yang harus saya kunjungi," ujar wanita itu dengan sangat ramah. "Oh iya dok, silahkan kalau begitu." Aku mengikuti langkah Dokter Kamila yang berjalan ke arah mobilnya dengan anggun. Wanita yang tengah mengenyam pendidikan dokter spesialis saraf itu masuk ke dalam tunggangannya. Aku masih memantau apa yang akan terjadi sebentar lagi. Mesin mobil sudah menyala, tapi tak kunjung berjalan. Bahkan
Kini si Punya malah melongok dari jendela kaca mobilnya. "Kenapa, dokter?" tanyaku. Seraya kedua tanganku masukkan ke dalam saku celana yang kukenakan. "Kayaknya ban mobil saya kempes deh. Mobilnya jadi tinggi sebelah," ujarnya. Aku berjalan lebih dekat ke arah mobil itu, lalu membungkukkan badan agar bisa melihat dia lebih jelas. "Ini baru sebelah ban mobil yang kempes, dokter. Belum kaki Anda," ucapku, dengan menarik sebelah alis dan bibir ditarik ke samping. Maksud Bu Alina apa? Anda yang membuat ban mobil saya kempes?" tanya dokter Kamila kaget. "Iya, ini peringatan pertama bagi Anda karena sudah berani menggoda suami saya. Lupa pada pembahasan kita waktu itu soal orang ketiga. Jangan Anda pikir saya ini bodoh yang tidak mengerti dengan tabiat Anda, dokter Kamila. Saya tahu kamu mencari celah untuk menjadi orang ketiga dalam rumah tangga saya. Selamat datang dalam pintu kehancuran. Jika kamu masih berani meneruskan niat busukmu itu, dokter cantik." Wajah dokter Kamila terlihat pucat dengan kekagetan yang sangat kentara terlihat. Dia tidak berucap sepatah kata pun. Dia kembali menyalakan mesin mobil, lalu memaksa menjalankan kendaraannya keluar dari halaman rumahku. Meskipun tahu banyak kempes, tergesa sekali dia pergi hingga hampir saja belakang mobilnya menubruk pintu pagar. Aku bersorak, bertepuk tangan di dalam hati, melihat perubahan wajah wanita itu. Takutkah dia? Jika masih berani datang, aku harus bersiap-siap melakukan rencana selanjutnya. "Sayang, sedang apa di sana?" Aku mengalihkan pandangan dari pintu pagar kepada Adi yang berdiri bersama walker di tangannya. "Habis nganter dokter Kamila pulang." "Gimana tadi terapinya?" ujarku, seraya mendekati Adi. "Biasa saja, dan aku ingin menjelaskan sesuatu. Tadi aku sudah menolak dia untuk tidak memegangiku terlalu dekat denganku. Tapi dia..." "Aku tahu, aku melihatnya. Tapi aku juga marah sama kamu karena tidak bisa tegas." "Laki dong, masa iya mau disuruh-suruh perempuan? Hilangkan semua rasa tidak enak hati, rasa kasihan, tidak tegaan yang nantinya akan membuat kamu terjerumus," ujarku memasang wajah kesal. "Maaf Al, aku sudah berusaha tadi, tapi kamu gak tegas Mas. Sebel aku sama kamu. Jangan-jangan kamu emang suka sama dia. Aku pulang ajalah ke rumah mama. Males kalau kamunya lembek gitu." Aku bersidekap dada dengan wajah yang ditekuk manja. Adi membelai pipiku agar melihat ke arahnya. Dia juga terus membujuk agar aku tidak lagi marah padanya. Dalam hati, sebenarnya aku tidak sungguh-sungguh marah, cuma ingin memberikan dia pelajaran agar tidak lagi bersikap lembut pada wanita manapun selain aku. "Janji ya, gak lembek lagi," kataku setelah mendengar bujuk rayunya. "Iya, janji. Nih, kamu tampar pipiku yang tadi sempat bersentuhan dengan dokter Kamila." Adi menunjuk pipi kirinya, dan aku langsung saja menampar pipi itu dengan bibirku. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali. "Pokoknya aku akan hapus jejak wanita itu darimu," ujarku, lalu kembali menciumi pipi Adi dua-duanya. "Mama, cium-cium telus, anak kecil ditinggal sendiri. Is. Tak betul. Aku dan Adi menoleh bersamaan pada gadis kecil yang bersidekap dada dengan bibir mengerucut di ambang pintu. Bersambung.